Tuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. Menemani Anda pendengar masih di Lintas Jakarta Sore bersama dengan saya Binda Umar. Dan masih juga dengan tema pembahasan kita yaitu anak di bawah usia 12 tahun, vaksinasi dan PTM terbatas. Dan kali ini saya akan berbincang di line telepon bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Indra Karismiaji. Selamat sore menjelang malam Pak Indra. Selamat sore Mbak Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Indra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, udah lulus COVID juga. Wah syukurlah, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Indra ya. Iya. Amin. Pak Indra, ini membicarakan terkait mengenai PTM terbatas yang kita tahu kan di hari Senin kemarin ada 610 sekolah di DKI Jakarta yang sudah melaksanakan PTM terbatas. Nah, tapi kalau dilihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait mengenai karena adanya penurunan level ya PPKM DKI Jakarta dari level 4 ke 3 dan akhirnya penyelenggaraan PTM ini dimulai hari Senin kemarin, apakah ini langkah yang sudah tepat begitu atau seperti apa pandangan Pak Indra? Kalau saya bicara dengan beberapa epidemiolog sih mengatakan masih berbahaya ya. Bahkan mereka mengatakan nanti Oktober naik lagi nih kan. Itu menurut para epidemiolog kan gitu. Tapi kelihatannya pemerintah sangat mendorong supaya tatap muka ya, sehingga IDAI pun mengeluarkan rekomendasi kan untuk nggak apa-apa tapi dijaga ketat kan begitu. Tapi kalau saya sih mana ya, pengalaman saya pribadi nih, udah divaksin 2 kali, jaga banget prokes kan begitu, tetap aja kena, ya kan, dan saya butuh waktu 30 hari untuk isoman kan gitu, anak saya butuh 52 hari untuk isoman kan gitu, baru negatif kan begitu. Nah ini kan artinya tetap riskan ya kan untuk tapi saya nggak mau banyak bicara itu karena saya bukan ahli kesehatan kan gitu, cuma berdasarkan pengalaman pribadi dengan diskusi dengan beberapa ahli kesehatan. Yang paling penting sih jangan sampai nanti kalau terpapar ada kasus, ada klaster, jangan masyarakat yang disalahkan ya kan gitu. Nanti langsung munculnya itu nggak prokes kan gitu. Saya aja protokol kesehatan ketat tetap kena kan gitu. Udah divaksin 2 kali kan gitu, tetap kena kan. Itu pengalaman pribadi sendiri. Ini bukan menakut-nakuti ya kan gitu, bukan ke sana, tapi untuk kita waspada kalau COVID ini bukan main-main. Ini bahaya yang sangat luar biasa, sudah merenggut nyawa banyak orang dan bahkan kita lihat kan banyak ini ya, turunan-turunan atau ya kayak orang yang sesehat Deddy Corbuzier aja bisa ceritanya mau meninggal dunia dia kena badai sitoksin akibat COVID ini kan yang kita nggak pernah dengar. Jadi kan setiap hari kayaknya baru yang menakutkan kan. Nah jangan sampai lah itu terjadi. Jadi itu pandangan saya demikian dari sisi kesehatan. Tapi yang paling penting adalah pandemi tidak pandemi, anak-anak kita ini kan harus dididik kan. Harus kita siapkan menghadapi tantangan masa depan kan. Nah tantangan masa depan itu kira-kira menggunakan teknologi digital atau kembali menjadi manual kan. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Terlepas saya tidak mengecilkan kondisi memang Indonesia ada masih kesenjangan ekonomi, banyak orang yang tidak milik gawai, masih kesenjangan juga sinyal, kuota dan lain sebagainya. Itu bukan saya menutup mata dengan hal seperti itu, tapi yang saya ingin dorong ini adalah mindset yang begitu, mindset bertumbuh atau growth mindset yang apapun ceritanya, anak-anak kita ini memang harus berkarya di era digital. Logikanya saja tahun 2021 ini mau kerja jadi driver ojol
itu butuh gawai, butuh kuota, butuh sinyal, butuh internet kan? Nah, berarti kan kalau tahun 2021 ini ada sekolah, ada masyarakat yang kesulitan terhadap gawai, sinyal, kuota, akses internet, berarti kan jadi driver ojol aja nggak bisa. Nah, kira-kira mau kita siapkan jadi apa mereka yang di bawahnya driver ojol itu apa sekarang kan? Artinya juga bukan mendiskreditkan profesi driver ojol, tapi ini kan contoh profesi yang bukan profesi berpenghasilan tinggi, bukan impian orang, bukan membutuhkan gelar ijazah, gelar ataupun ijazah, kan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kan kondisinya seperti itu. Nah, jadi setiap kali saya bicara seperti ini, orang selalu defensif dan mengatakan ini hanya untuk orang kaya yang bisa belajar daring kan gitu. Justru problemnya adalah kita semua selalu berpikir daring itu negatif kan begitu. Ya kan? Itu yang disebut dengan fixed mindset kan gitu. Padahal kita harusnya beradaptasi dong. Sekarang kalau kita bekerja, sekarang kan udah banyak nih orang yang bekerja tanpa datang ke kantor kan. Bahkan saya diskusi saya diinterview beberapa radio nih Mbak. Mereka mengatakan kami nggak datang lagi ke studio kan gitu. Kami interview orang itu dari rumah masing-masing. Itu kata penyiarnya ya kan. Nah kan berarti kan ini ada satu masalah. Artinya kalau dunia kerja itu tidak harus datang ke kantor untuk bekerja, sedangkan dunia pendidikan harus tetap datang ke sekolah untuk belajar, ada gap besar di situ. Ya kan? Logikanya kan di situ. Nah ini yang artinya juga saya tidak mengatakan kayak membalikan telapak tangan langsung beres. Enggak. Tapi yuk kita berubah, yuk kita punya mindset kalau apapun ceritanya, bagaimanapun kondisinya sekarang, tapi anak-anak kita memang harus disiapkan untuk menghadapi tantangan era digital kan itu. Yang memang tentunya ada positifnya, ada negatifnya. Itu yang ingin saya sampaikan ke masyarakat. Harapan saya juga pemerintah mendengarkan kan begitu. Jadi yang lucunya lagi kan ini Mendikbud kita katanya jago digital kan, ya kan? Dan semua kita berharap kalau beliau yang akan mengubah pendidikan kita dari tradisional yang jadul ke digital kan, yang modern kan. Tapi kok malah yang nyuruh-nyuruh terus tatap muka kan gitu. Bukan berarti tatap muka itu buruk kan begitu, tapi kan berarti digitalisasi sekolahnya kan gagal kan berarti kan gitu. Berarti nggak punya konsep untuk bagaimana melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Itu Mbak. Iya. Nah ini kalau menurut beberapa pernyataan pejabat terkait, sepertinya ada loss learning yang akan dikejar. Ini sebesar apa sih loss learning menurut Pak Indra? Jadi gini, kenapa sih loss learning kan kita harus bongkar itu ya kan? Karena setiap kalau kita belajar daring, ya kan? Itu bayangan orang, dan memang yang banyak dilakukan adalah pakai Zoom misalnya. Tapi gurunya nyerocos aja dari pagi sampai siang kan gitu. Itu semenit aja Mbak, itu udah ditutup tuh videonya tuh. Udah buka game, udah buka YouTube, udah buka yang lain kan begitu. Karena memang cara mengajar digital enggak begitu. Itu adalah cara ngajar tradisional kan gitu. Yang dimana guru itu menjadi sumber informasi. Ini kan zaman saya dulu sebelum ada digital, ya harus begitu caranya. Tapi sekarang dengan teknologi digital, nggak harus begitu caranya. Bahkan itu yang kita tinggalkan kan begitu. Dimana mereka anak-anak sekarang itu bisa mencari materi dari mana saja, kapan saja kan. Guru itu lebih menjadi fasilitator, ya kan? Jadi ini problemnya karena kemampuan pedagogisnya lemah, ya kan? Dan tidak ada upaya dari pemerintah untuk membenahi itu. Jadi langsung aja dihantam, kalau ini lost learning, suruh balik lagi ke 2019 kan begitu. Nah, yang orang nggak menyadari nih, sekarang ini kan PTM terbatas, ya kan? Artinya kan tidak PTM, tapi kan PTM terbatas. Hanya sebagian yang datang ke sekolah. Bisa bayangin nggak?
kalau guru sebelum PTM terbatas ini ngajar satu model aja daring semua kesusahan. Sekarang disuruh ngajar 2 model secara bersamaan. Karena ada sebagian yang datang ke sekolah, sebagian tetap di rumah. Kan tetap harus diajarin kan? Tetap harus dididik kan? Nggak terus hanya yang datang ke sekolah saja. Dan kira-kira apa yang terjadi? Yang di rumah ditelantarkan kan? Semua hanya fokus ke yang datang ke sekolah. Dan yang difokuskan bukan pembelajarannya. Tetapi protokol kesehatannya kan gitu. Iya. Itu yang menurut saya jadi malah, ya kalau begitu caranya malah buang-buang waktu kan begitu. Berarti tidak akan efektif juga terkait mengenai misalnya proses pembelajaran dengan blended learning itu ya, Pak Indra? Nah ini juga istilah yang keliru. Blended learning itu bukan perpaduan online dan offline. Blended learning itu adalah perpaduan teknologi dengan manusia. Nah, yang sekarang terjadi ini online dan offline itu disebut dengan hybrid learning kan. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, memang yang efektif harusnya itu blended learning kan gitu. Artinya manusia harus menjadi satu senyawa dengan teknologi. Apa yang bisa dilakukan manusia baik, ya tetap dijalankan manusia. Misalnya komunikasi, feedback, itu kan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Iya. Sedangkan kalau kita bicara yang bisa dilakukan oleh teknologi, mereka bisa memberikan informasi 24 jam sehari. Ya kan nggak harus nunggu jam pelajaran. Ya kan? Dan meluas semua informasi apa aja ada kan gitu. Nah, itu yang dikombinasikan, itu yang disebut dengan blended. Nah, itu yang guru-guru kita sendiri tidak paham. Masyarakat kita sendiri nggak paham kalau kita sudah berada di era tersebut. Kita bisa lihat kan sekarang selama pandemi ini, berapa banyak orang yang belajar masak lewat YouTube. Yang tak resep. Karena harus taruh. Jadilah itu masakan. Iya. Orang yang nggak bisa main musik, belajar musik pakai YouTube. Tiba-tiba dia bisa main. Halo, Pak Indra? Ya. Iya, Pak Indra mungkin bisa agak bergeser sedikit agar suaranya lebih jelas. Tadi agak terputus-putus sedikit, Pak. Oh, ini sinyalnya emang. Oke, udah jelas? Oke, sudah jelas, Pak. Silakan. Nah, jadi sekarang ini kan banyak orang bisa belajar sendiri kan gitu, pakai YouTube, belajar masak, bahkan belajar programming, belajar bercocok tanam kan. Jadi memang sebetulnya dengan teknologi ini nggak harus diajarin lagi sekarang. Ya kan? Lebih banyak bisa belajar main, tapi itu bukan berarti nggak butuh guru kan begitu. Cuman tugas guru yang tadinya harus ngajarin, sekarang nggak perlu lagi ngajarin, tapi menjadi fasilitator, memfasilitasi bagaimana proses belajar itu. Karena belajar di YouTube itu bisa aja judulnya itu cara membuat nasi goreng. Tapi dalamnya ternyata bicara tentang politik misalnya. Itu mungkin aja, kenapa? Karena itu clickbait kan disebutkan, sesuatu yang buat orang tertarik. Nah, itu kan yang justru guru itu yang harus mengarahkan kan gitu. Jadi tidak semua informasi di internet itu benar. Itu salah satu tugas guru kan seperti itu. Nah, itu yang belum terlaksana di Indonesia dan sepertinya tidak ada upaya ke sana. Ini yang menurut saya justru malah lebih berbahaya kan. Karena ini betul-betul learning loss kan gitu. Jadi PTM terbatas ini kalau buat saya bukan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah-masalah baru kan begitu. Selama tidak diubah paradigmanya, cara pandangnya terhadap pembelajaran di era digital, ya anak-anak kita nggak bisa disebut unggul kan begitu. Yang kita impikan bonus demografi malah bisa jadi bencana demografi. Itu bahaya terbesar yang kita hadapi, Pak. Iya. Nah, tapi kalau menurut Pak Indra ya, ini untuk misalnya anak-anak SD, apakah mereka juga bisa beradaptasi dengan e-learning? Karena banyak misalnya keluh kesah dari para orang tua yang mendampingi di tengah kesibukan mereka juga bekerja seperti itu. Ini bagaimana, Pak Indra? Saya bisa melaksanakan konsep blended learning ini dari level PAUD, Mbak. Gitu. Jadi dari level PAUD pun mereka sudah bisa kan begitu. Karena tadi memang pernah lihat nggak sih anak mungkin usia 2
2 tahun deh kan gitu. Itu udah bisa main game di HP atau di tablet. Pernah lihat nggak? Pernah. Apakah dia diajarin cara main gamenya? Enggak, dia bisa belajar sendiri kan gitu. Nah itulah anak-anak digital, itu memang beda dengan anak-anak yang non-digital seperti saya kan begitu. Yang memang harus diajarin kan. Anak-anak sekarang itu lebih banyak self-learning kan gitu. Karena mereka punya media untuk belajar itu. Tahun 2000 awal itu di India sangat terkenal, nama proyeknya itu Hole in the Wall. Artinya lubang di dalam tembok kan. Itu Dr. Sugatra Mitra itu ngetes. Kita taruh komputer di situ, ya kan? Bisa nggak anak kecil, anak-anak ini daerah kumuh ya, daerah yang nggak pernah lihat komputer, bisa nggak dia pakai komputer? Bisa, gitu loh. Nah itu dicoba nggak cuma di India, terus coba di negara Asia lainnya, di Myanmar, terus ke Afrika, itu sama juga kan gitu. Masa anak Indonesia nggak bisa? Nah, saya udah buktikan itu bisa. Tapi cara belajarnya yang sangat berbeda, kan gitu. Saya selalu mengatakan gini, kita menarak nasi bisa pakai rapper kan? Iya. Tapi juga bisa pakai dandang, pakai kukusan. Ya kan? Rasanya beda, teksturnya beda, cara masaknya beda. Tapi dua-duanya kita sebut nasi. Ya kan? Nah, yang sekarang terjadi nih, kita masaknya pakai rice cooker, tapi rice cookernya ditaruh di atas kompor, Mbak. Sampai kapanpun nggak akan matang nasinya, karena caranya kan bukan begitu. Gitu loh, itu analoginya ya kan. Gitu. Yeah. Orang juga banyak nggak terima analogi saya ini, tapi itu menurut saya yang paling mudah lah menjelaskan kalau ngajar digital itu beda dengan ngajar zaman tradisional kan begitu. Dan ini juga banyak keluhan bicara tentang guru-guru udah usianya senior katakanlah gitu, nggak bisa lagi belajar kan gitu. Itu justru problem besar buat kita kalau kita punya guru-guru yang tidak mau lagi belajar, tetapi kita mempercayakan anak-anak kita untuk belajar sama dia sebagai orang yang memberikan contoh suri toladan, itu kan bahaya, ya kan gitu. Karena saya juga punya guru yang udah mau pensiun tetap mau belajar kan gitu, mau berlatih, ingin mengembangkan diri, dan itu sangat mungkin usia itu tidak membuat terus orang nggak bisa belajar lagi. Justru menjadi pendidik itu harus percaya siapapun bisa belajar. Iya. Gitu. Berarti kalau murid SD yang rata-rata di bawah usia 12 tahun dan belum bisa mendapatkan vaksinasi, ini lebih tepat belajar di rumah atau e-learning di tengah pandemi, Pak Indra? Kalau saya sih menyarankan seperti itu, tetapi tadi dibenahi caranya. Misalnya anak-anak yang usia sebelum SD atau bahkan SD sampai SD kelas 3 itu perbanyak malah kita bacakan cerita. Gitu. Jadi kita baca, jadi bukan kasih video, kasih ini enggak, tapi kita bacakan cerita. Dengan kita bacakan cerita nanti bisa kita kembangkan menjadi project based learning, di mana mereka bisa bahkan yang sekarang saya buat nih, gurunya bacakan cerita nih, tapi nggak sampai selesai. Terus mereka yang disuruh menyelesaikan ceritanya dalam bentuk kelompok. Ini lucu loh. Anak kelas 1 SD itu bisa rapat kayak Google Meet sama teman-temannya kelas 1 SD yang lain buat membahas akhir cerita yang tadi diceritain sama gurunya kan gitu. Iya. Ini ada buktinya, anak kelas 1 SD itu bisa seperti itu. Dan lucu kan cara mereka berdebat, cara mereka ini kan lucu. Kita jadi ketawa ngeliat itu. Tapi itulah proses belajar. Dan itu satu yang sederhana, bisa kita lakukan daripada kita cekokin materi kan gitu. Iya. Yang dari zaman saya aja sebetulnya udah bosan kan gitu. Kita bicara 40 tahun yang lalu belajar cara dicekokin itu udah bosan di kelas kan begitu. Iya. Ini seperti itu. Ya, udah deh. Anak-anak sendiri bilang semenit aja udah kita matiin Pak videonya. Kita udah buka game, buka YouTube, buka yang lain kan. Toh gurunya. Iya. Gitu. Iya, tapi paling tidak Pak Indra, ini apa yang mungkin juga menjadi masukan begitu, walaupun memang ini kan PTM ini sudah berjalan ya, mulai dari kemarin, seperti apa? Kalau dari PTM-nya sendiri sih, ya
saran saya sih berhati-hati saja, apapun ceritanya. Saya nggak yakin kalau coronanya ini, COVID-nya ini sudah tertangani dengan baik kan. Bahkan baru Pak Boleh mengatakan Oktober akan naik lagi kan. Jadi tolonglah hargai nyawa kan gitu. Dan udah ada loh 11.000 anak Indonesia yang yatim piatu gara-gara COVID kan. Iya. Itu yang kita harus jaga betul. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita membiasakan belajar di era digital kan begitu. Itu yang kita harus belajar lah gitu. Jadi kita beradaptasi lah kan. Rasanya memang beda kan, seperti saya katakan. Nasi yang pakai kukusan, pakai dandang itu kan keras. Ada kerak nasinya kan gitu. Beda sama nasi dari rice cooker kan. Tapi kalau ditanya enak mana ya tergantung selera. Tapi dua-duanya adalah sumber karbohidrat. Dua-duanya sumber energi. Dua-duanya adalah bikin kita kenyang kan gitu. Nah itu sama, belajar juga seperti itu. Nah saya hanya berharap masyarakat mau mencoba beradaptasi. Jadi terbalik dengan pernyataan Mendikbud. Mendikbud itu kan mengatakan semakin lama tidak terjadi pembelajaran tatap muka, semakin besar dampak negatif kan begitu. Itu tidak salah, tapi itu saya nyebutnya adalah fixed mindset. Yang harusnya didorong adalah walaupun tidak tatap muka, tapi dampaknya bisa positif loh. Gitu loh, ya kan? Nah kita sambil belajar caranya gimana. Memang tidak mudah, tapi ayo kita tumbuh kan gitu. Ayo kita buat gerakan bersama kan gitu. Itu Mbak. Iya, baik kita lihat nanti seperti apa ini karena baru berjalan 2 hari ini begitu ya Pak Indra ya. Baik. Siap. Tapi pasti mudah-mudahan kita berharap ada hal yang ini jangan sampai juga terjadi klaster yang tadi seperti dikatakan ya, klaster di sekolah karena ada mudah-mudahan ini, tidak kan. Ya. Baik kalau begitu Pak Indra, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Sama-sama Mbak Dinda, selamat malam. Salam sehat selalu Pak, selamat malam. Jadi.